kalian bisa kerja keras di tempat tidur pakai laptop. Nah, ya kan? Betul. Kok kami dulu kena panas matahari kerja keras, berlumpur, memikul barang berat. Ya saya lakukan itu dulu. Sempat menjalani itu ya? Iya, sekarang kan enggak. Jadi kalau anak muda, aku enggak mau kerja keras, itu kalian konyol. Aku tidak mau waktuku tersita untuk kerja panjang-panjang macam saya. Oke. Nah, itu dia anak muda ya. Jangan mau macam saya. Kalau bisa 2 jam, kalian gajinya 1 bulan tuh 100 juta ke atas. Iya. Nah, iyalah. Ini kan zaman modern. Kalian sambil jalan-jalan kemana, bawa laptop, bawa iPad, terus menghasilkan. Nah, ini peluang kalian. Tapi sayangnya, kalian lebih kadang-kadang sebagian besar anak mudanya fokusnya nyantai. Fokus ini, mendisiplinkan diri itu kerja keras. Kita udah susun. Konsep kerja kita bisa dikerjakan 2 jam, 1 hari. Dan kerjaan kita kelar. Yang 2 jam ini lah fokus. Udah tuh mencari. Konsep yang 2 jam ini nggak tanggung sulit saya rasa. Yang gampang tuh kan kerja, mau banyak uang, banyak lembur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di segmen Business Corner dengan narasumber yang luar biasa dan berganti-ganti terus ya, sesuai dengan tamu yang bersedia hadir di meja podcast Naira Studio Podcasting pada tiap harinya. Dan ini episode yang keberapa ya? Gak dibuat nih sama tim. Tapi yang jelas di episode kali hari ini kita masuk di Business Corner dan memang kita hari ini juga live-nya di Facebook ya. Jangan lupa kami ingatkan senantiasa untuk selalu ikuti terus channel kami di Naira Studio Podcasting di Facebook. Ada juga subscribe channel YouTube kita di Naira Studio Podcasting dan juga ada di Instagram dan di TikTok. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu seberapa lama sudah kita berkegiatan di podcast ini, juga bisa mengikuti di Spotify. Ya, di Spotify itu ada koleksi-koleksi kegiatan video podcast kita yang sudah cukup lama tapi masih unik dan enak untuk didengar. Nah, pada siang hari ini kami kedatangan narasumber dari wilayah Batubara, tapi beliau ini adalah salah satu pengurus ya di KBB, Kerukunan Bubuhan Banjar Batubara ya, dengan Bapak Haji Ahmad Khalil. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sebelum kita buka, saya pengen izinkan satu pantun dulu. Memotong rambut dengan gunting, gunting disimpan di dekat jendela. Kembali lagi di Naira Studio Podcasting dengan Zen Ridwan, host kesayangan Anda. Kalau nggak sayang berarti nggak subscribe, intinya itu. Baik Pak Haji, gimana kabarnya Pak Haji? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kita sudah live dan kayaknya Pak Haji kalau di media sosial kayaknya aktif juga ya. Aktifnya mungkin karena ada asisten kelihatan ini ya, yang dampingi terus. Benar Pak Haji? Kadang-kadang ya. Baik, beliau ini adalah salah satu pengusaha yang punya kegiatan, kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti atau pernah jalan lintas timur ya Pak Haji ya, benar ya? Jalan lintas timur kilometer 100. Jadi kalau nandainya itu gampang, saya teringat ketika kilometer 100 kenapa disebut RM 100, rumah makan 100 ini, karena memang kebetulan kayaknya di jarak itu di kilometer 100 ya Pak Haji ya? Benar ya? Pas kilometer 100. Pas kilometer 100. 100 km pas ke titik 0 Medan yang di depan kantor pos Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka, benar ya? Iya, jadi titik nolnya Medan itu adalah startnya itu di Lapangan Merdeka. Dan kenapa mudah mengingatnya? Karena saya ingat rest area kita di daerah Serampa itu juga kan kilometer 6,5 ya? 65 benar ya? Nah, jadi nandainya itu saja. Dan kita pengen tahu juga cerita tentang bagaimana bisnis beliau. Di beliau ini ada bisnisnya di rumah makan, kemudian juga ada bisnis di dekorasi ya Pak Haji ya? Masih jalan sampai sekarang dekorasi? Enggak lagi? Minimarket ada 4 unit. Oh, minimarket ada 4 unit, kemudian ada hotel. Ada hotel 1 ya? Ada kafe 3. Kafe 3 di Kopitiam itu ya, benar Pak Haji ya? Oh, saya pikir dekornya masih jalan lagi, sudah enggak lagi ya? Udah enggak ya. Tapi yang jelas titik usaha beliau juga enggak di satu tempat ya Pak Haji ya. Untuk Kopitiam sendiri ada di beberapa titik ya?
Iya, iya. Termasuk juga minimarket tadi mengikuti. Iya, iya. Baik, baik. Ah, Pak Haji, kita pengen tanya. Jadi kalau mungkin Pak Haji ngelihat ya, Gen Z sekarang ini kan orangnya eh, tidak terlalu pengen kerja gila-gilaan, ada bahasanya tuh burnout, dan mempunyai konsep apa istilahnya tuh work life balance. Jadi kehidupan kerja itu yang seimbang gitu. Tapi juga pengen sukses, pengen cepat kaya. Dan kebanyakan kalau kita lihat kan sebenarnya generasi-generasi sekarang itu suka flexing-flexing, Pak Haji. Tahu ya flexing-flexing ya, pamer sana, pamer sini, foto sana, foto sini, selfie sana, selfie sini, nunjukin pencapaian-pencapaiannya. Nah, kalau kita boleh minta pendapat, apa sebenarnya dalam persepsi seorang Ahmad Khalil ini, sukses itu apa gitu loh? Standarnya apa? Sukses itu penilaian orang dari luar. Oke. Kalau saya pribadi merasa sukses itu ya kadang-kadang ada merasa sukses sementara. Udah itu ya belum sukses lagi kalau Berarti masih ada ingin. Berarti suksesnya Pak Haji itu merasa ada timing-timing tertentu ya, kondisi-kondisi. Tapi kalau boleh jujur, penilaian Pak Haji, sukses itu ukurannya apa? Nggak ngerti lah. Pun memang kalau terus terang ditanya, nggak pernah merasa Nggak pernah merasa posisi sukses gitu ya? Cuma kalau ada satu pencapaian tuh kita senang. Contoh gini aja. Dulu ketika kita taman SD, ujian lulus, kan kita udah nganggap sukses. Iya, benar-benar. Nah kemudian nanti kita masuk SMP, ya sebelum lulus lagi SMP kita kan merasa belum sukses gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya tiap orang udah pernah sukses. Gitu ya? Cuma ada karena ingin mencapai yang lebih lagi ya? Yang lebih lagi, yang lain lagi, balik lagi dia merasa belum sukses. Oke, sekarang saya tanya sesederhana mungkin. Apa pencapaian-pencapaian yang sudah Pak Haji rasakan dan Pak Haji bersyukur dalam kondisi, artinya sukses dalam persepsi Pak Haji? Ya kalau bukanlah sukses ya, tapi yang pencapaian lah katakan. Pencapaian itu yang rasanya ya punya keluarga. Oke. Punya usaha yang cukup menghidupi keluarga. Oke. Kemudian saya senang itu usaha-usaha yang saya gelut ini kira-kira memang apa bilangnya orang sekarang, passion saya gitu ya. Oh, passionnya Pak Haji ya? Passion saya gitu. Nah, itu aja senang. Emang Pak Haji pintar masak? Enggak. Enggak ya? Enggak ya? Enggak. Nah, kalau ide kemudian membuat rumah makan 100 ini datangnya dari mana? Boleh ceritakan ke kita? Kebetulan kan dari kakek ibu itu memang udah bergerak bidang kuliner ya. Cuma zaman dulu kan kecil-kecil warung. Nah, jadi maksud saya tadi passion saya itu gini. Saya suka punya restoran, bukan berarti saya pandai masak. Oke. Kalau saya pandai masak, saya jadi chef jadinya ya? Saya enggak. Saya pengusaha yang memiliki ada satu restoran, ada 3 kafe gitu. Nah, jadi mengalir gitu aja, cuma ada motivasinya. Saya ini memang dari dulu kan dari muda berdagang ke sana kemari. Jadi sering makan di warung, restoran. Jadi hampir tiap hari itu ada aja yang ngerasa saya kalau di tempat ini enaknya. Spesialnya ini gitu ya. Nah, ini kurangnya. Ini enaknya, ini kurangnya. Jadi saya terpikir satu hari nanti saya punya restoran yang benar-benar cocok sama moodnya saya. Nah, itu aja. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak Haji, sebenarnya rumah makan 100 ini sebetulnya mengusung konsepnya masakan apa gitu. Kalau di Medan kan mungkin orang cenderungnya Minang Melayu katakan seperti itu ya, atau masakan Jawa. Nah, di RM 100 sendiri konsepnya seperti apa? Sebenarnya kita seafood umum. Oh. Tetapi ada menu spesialnya, beberapa menu itu memang khas orang Batubara. Kita kan Kabupaten Batubara, masakan pesisir. Umumnya itu ada gulai asam khas Batubara, ada anyang pakis, ada
Di sini juga di Medannya ada anyang, tapi memang ada sedikit berbeda ya. Berbeda ya. Ya dengan anyang batubara. Kemudian ada umpamanya kepasere gitu. Oke, tahu saya tahu. Ada beberapa macam. Tapi umumnya kita seafood umum. Seafood umum ya. Iya, umpamanya itu ada kita masak saus tiram, ada steam, dan lain-lain. Sedap nih. Kalau udah cerita makanan jam segini belum makan siang lagi ya kan. Oke, jangan lupa ya untuk mampir di Rumah Makan 100. Tadi indikasinya kilometer 100 kalau teman-teman keluar dari pintu tol Indrapura ya. Iya. Indrapura turun sedikit ke kiri sekitar 300 meter dari pintu tol ya. Iya. Itu indikasinya itu, mampir ke Rumah Makan 100 punya beliau. Baik Pak Haji, sebenarnya usaha yang pertama kali dirintis apa Pak Haji sebelum rumah makan ini? Oh, kami dulu ya kalau benar-benar mau mula-mula awal tuh ya kayaknya gimana nyebutkannya ya. Kami dulu cuma tukang jual kayu bakar aja. Oke. Tapi ya alhamdulillah dikasih Tuhan ada rezeki sikit-sikit. Bisa jual rokok, lama-lama jual beras, akhirnya jadi toko sembako gitu. Akhirnya ya bisa buat warung lah dulu kecil-kecilan yang lama-lama jadi restoran gitu. Oke, di usia berapa Pak Haji mulai ngerintis untuk nekat jadi jualan, katakan jualan kayu bakar tadi? Karena memang kalau di masa-masa Pak Haji kelihatannya ya waktu itu ya yang namanya jualan kayu bakar memang menjadi satu kebutuhan juga bagi rumah tangga kan begitu? Ya pas umur 30 lah itu begitu. Umur 30 ya? Umur 30, jadi pelan-pelan bertransformasi lah, barangkali berubah. Akhirnya yang tadi jual kayu api lama-lama jadi kios, toko sembako ya. Sekarang alhamdulillah udah jadi minimarket. Bahkan sampai 4 unit. Yang karyawan tuhnya aja di minimarket itu sekarang ke 4 unit itu mencapai 200 orang. 200 orang ya? Luar biasa. Jadi ini konsep besar dari sebuah toko sembako yang kemudian dikonsep dalam sebuah minimarket tadi di beberapa titik ya Pak Haji ya. Baik, nah kalau kemudian kita pengen tahu nih, kemarin saya dapat informasi kan bisnis yang cukup besar juga sempat didekor ya, wedding untuk pernikahan kalau saya nggak salah. Nah itu sampai berapa tahun Pak Haji menjalaninya? Oh sebenarnya bukan di wedding ya, kita hanya menyiapkan pernak-pernik itu hiasan untuk dekorasi ruangan, seperti ruang tamu, ruang makan, ya berupa itu lukisan, ukiran, anyaman gitu. Iya. Dulu sempat di Medannya ada 2 toko saya. Satu di Grand Ina, waktu itu masih Hotel Dharma Deli ya. Iya, betul. Kemudian satu di Komplek Asia Megamas. Tapi karena kekurangan mampu kami mengelola, bertransformasi jadi minimarket. Dan nggak di Medan lagi, pindah kami balik ke kampung. Ke masing-masing wilayah. Rezeki saya nggak di Medan ini. Berapa tahun Pak kemana sempat bertahan di Medan? 2 tahun, hampir 3 tahun kita di Medan. 3 tahun ya. Oke. Akhirnya pulang kampung lah, orang kampung ya kan. Baik, nah kalau boleh tahu dari menjalani usaha yang sekarang itu apa tantangannya Pak terbesar yang pernah dijalani? Tantangan yang terbesar itu memang situasi terus berubah. Jadi kita merencanakan sesuatu buat persiapan kayaknya udah cukup. Mungkin tahap awal tuh ya udah memadai. Tapi sekarang kan perubahan itu begitu cepat. Kalau dulu lah kami, umpamanya restoran kami mula-mula semua manual. Jadi di tahun 2000 kami mulailah bertransformasi memakai komputer ya, mengandalkan Excel. Untuk kasir ya? Iya, kasir, database, database gudang, data penjualan semua ya kan. Nah, jadi kita mula-mula waktu itu hanya pakai Excel ya kan. Nah, kemudian tahun 2010 udah kayaknya tuntutan tuh kita mempunyai aplikasi sendiri ya, atau software ya, software. Tapi sekarang kan terutama di minimarket tuh ya kayaknya pekerjaan yang kami kerjakan sekarang tuh udah nggak efisien dengan sekarang.
udah tuntutannya bertransformasi, maunya aplikasi kami itu udah yang AI gitu. Iya, dan saya tengok dengan AI ini terutama untuk database, analisis itu sangat cepat. Nah, sedang kami sekarang barulah mau mencoba. Ya rasanya juga ini tantangan berat ya. Padahal nanti kalau sudah saya rasa bisa sangat efisien gitu. Terutama untuk analisis data dan tindakan-tindakan ke depannya kan udah terukur semua. Baik. Pak Haji ngelihatnya itu karena memang sesama rekan bisnis yang mirip-mirip usahanya sudah melakukan itu, atau memang betul-betul murni karena adanya kebutuhan itu? Kita kan melihat usaha-usaha yang maju. Memang kalau di sekitar kita, namanya kita di daerah, baru disebut-sebut aja ChatGPT itu. Iya. Tapi belum dipakai. Tapi kita merasakan gini. Nah, bayangin kami punya minimarket yang 4 tempat. Nah, ini kan perlu sistem data dan jaringan yang bagus. Iya, betul. Jadi kita lihat minimarket di Medan, di kota besar kan memakai sistem yang bagus. Jadi terasa kita kurangnya efisien. Nah, sehingga kos produksi kita lebih tinggi dari orang yang udah lebih maju. Di sinilah tantangannya, menjawab perubahan satu. Nah, itu udah tuh konsumen. Konsumen sekarang ini kan mau dimanjakan. Mereka butuh tempat yang betul sangat-sangat nyaman. Mereka mau diperlakukan gimana lah gitu ya kan. Udah itu juga mereka maunya berbelanja tuh ke tempat baik rumah makan, kafe, minimarket sekalipun. Minimarket. Maunya yang bercitra modern sehingga mereka berbelanja tuh ke tempat yang mereka merasa bangga gitu. Nah, contoh lah di Medan nih. Itu mal-mal yang terbaru, yang fasilitasnya sangat modern tuh ukuran sana, itu sangat ramai. Padahal kita tahu price-nya itu harga di sana ada beda dengan mal-mal yang lama. Bisa jadi lebih tinggi ya? Iya, tapi kan orang merasa bangga. Nah begitu juga walaupun di daerah. Ini tantangan kami. Ya kenapa? Di daerah juga kan udah datang perusahaan-perusahaan dari luar yang modern. Katakanlah Alfamart, Alfamidi, Indomaret, kemudian juga kafe-kafe seperti Mixe. Sudah merambah ya? Moyo. Iya betul. Sedang kami juga kan punya 3 kafe, itu terasa. Jadi mereka itu kan pemodal besar. Jadi kesannya lebih modern dari kami. Ini tantangan. Perubahan, terutama perubahan. Baik. Artinya Pak Haji melihat ini karena memang pertama sudah menjadi kebutuhan, melihat karakter customer juga seperti itu, dan juga dari kompetitor ya, mungkin Pak Haji melihat itu. Ini sebenarnya kacamata Pak Haji pribadi untuk melihat itu sejauh itu, atau memang ada asisten Pak Haji sih yang melihat ini kayaknya harus begini, atau gimana Pak Haji? Ya tentu masukkanlah dari staf-staf kita. Tapi saya sendiri itu memang senang tuh belanja, senang jalan. Tapi bukan belanja yang hedon ya. Iya. Tapi senang melakukan belanja. Jadi waktu kita belanja tuh kita sendiri ngerasa kayaknya lebih nyaman di tempat orang ini dari di toko kita gitu. Betul. Nah, jadi ya mana yang bisa kita ikuti, apa? Ya. Tapi tentu juga dari konsumen lah. Konsumen kan bilang kalau di sana begini, sana gini. Kemudian juga kita lihat di media ya kan, iklan-iklan di media itu kita nampak toko-toko tuh dengan lampu pencahayaan yang begitu wah. Ya mana yang bisa kita ikuti. Dan alhamdulillah memang terus ada pertumbuhan perusahaan kita. Iya. Menarik sekali. Pak Haji, bisa diceritain tentang kondisi hotel yang Pak Haji punya dan lokasinya di mana ini? Oh ya. Juga di kilometer 100. Sama, di lokasi yang sama ya? Bersebelahan. Kebetulan tanah kita tuh luas, lebar. Lokasi kami di pinggir jalan itu, sepanjang jalan tuh ada 220 meter. Oke. Jadi di situ ada restoran, ada hotel. Tapi hotel untuk di daerah nggak besar kok. Iya. Hanya 20 kamar. Hotel transit lah konsepnya ya? Iya. Hotel transit lah. Tapi katakanlah kalau untuk ukuran di Medan udah standar lah gitu, ya? Atau deluxe lah. Iya. Dari segi fasilitas dan juga tentu rate-nya, mudah rate-nya deluxe.
atau minimal standar untuk di Medan lah gitu. Oke. Ini sudah berapa lama Pak Haji untuk nama hotelnya Mariana tadi, Mariana Inn ya? Mariana, ya Mariana. Oke. Sudah berapa lama? Udah masuk ke usia 5 tahun. 5 tahun ya. Ya. Oke. Nah Pak Haji, kalau kita melihat kan saya tuh dapat informasi ya bahwa dengan perbaikan infrastruktur jalan ini sedikit banyak mempengaruhi para pelaku usaha khusus yang ada di lintasan atau di jalan lintas di luar dari akses jalan tol. Maka kan kemarin ada beberapa momen di mana para pelaku usaha itu dicoba kesannya digandeng untuk membangun usaha atau bisnis yang posisinya berada di rest area. Kira-kira terima nggak sih dengan adanya jalan tol itu kemudian membuat justru orang jadi enggan untuk mampir atau enggan untuk melintasi jalan itu? Kira-kira gambarannya seperti apa Pak Haji? Usaha kami dan usaha teman-teman tentu terimbas. Apalagi usaha-usaha yang konsumen itu tergantung hanya orang lintas. Oke. Nah, jadi udah nggak lintas lagi ya mereka kehabisan tamu kan. Benar. Nah, tapi alhamdulillah usaha kami gini. Ada sih terpengaruh beberapa persen aja orang berkurang, tetapi yang bertambah ada gitu. Oh. Pertama basic restoran kami itu sekitar di situ. Nah, Masyarakat tempatan ya? Iya, masyarakat tempatan itu kuat. Itu mungkin 50% tuh ya. Sekarang kan juga tempat kami banyak perusahaan. Iya, betul. Nah, ada Inalum, ada Domba Mas, Mas Pelindo, PJKA dan lain-lain kan. Banyak itu mendukung. Bisa jadi yang di Semangke juga main-main ke situ kali ya? Nah itu tadi, kalau dulu orang Sungai Mangke itu agak malas ya, orang Kota Tanjung nggak datang. Betul. Sekarang kalau dari Kota Tanjung tuh dulu tuh 30 menit, 40 menit, sekarang 10 menit ke tempat kami. Oke. Dari Mangke kalau dulu 1 jam, sekarang 20 menit. Oke. Dari perdagangan dulu 1 jam, sekarang 25 menit. Oke. Dari kantor bupati 50, dulu 45 menit, sekarang 20 menit. Nah, bahkan pelanggan-pelanggan setia kami dari Medan tuh kalau weekend, hari Sabtu Minggu itu sering datang kok. Jadi hampir-hampir balance saja lah gitu. Iya. Apa sih sebenarnya kesan orang? Karena sebenarnya saya sering sekali dengar RM100. Apa sebenarnya kesan yang ditinggalkan oleh RM100 kepada pelanggan-pelanggan yang mampir ke situ? Sampai kemudian akhirnya mereka repeat order, datang lagi ke situ katakan. Kan gini. Secara prinsip rumah makan itu kan menjual makanan. Iya. Pertama memang quality. Nah, quality itu memang sangat ketat itu pengontrolannya. Sangat ketat. Apalagi rumah makan seafood kan sangat peka ya. Iya. Kalau barangkali kami beli udang itu nggak laku 2 hari memang reject. Jangan dicoba-coba pakai, jangan takut rugi gitu. Nah begitulah. Dari awal barang itu udah salah dimasuk ya, salah oleh pemasok atau lain-lain. Ya kita nggak pakai. Nah begitu juga memasak, alat yang memasak, tukang masaknya itu memang harus dikondisikan sebisa mungkin prima. Kualitas bahan, cara mengolah bahan, menyajikan itu komplit. Jadi itu pertama, quality. Kemudian tentu melayani. Nah jadi pelayanan sebisa mungkin kami itu sebaik mungkin, karena di restoran itu kan pelayanan itu sangat sensitif ya. Nah, kemudian kan ada pula barangkali ya keistimewaan lokasi kami luas. Lokasi rumah makan kami itu 1 hektar. Jadi kami tata-tata dan pula di pinggir sungai. Iya. Barangkali itu aja. Value-nya di situ salah satunya. Iya, jadi mungkin aja makanan itu ada yang sama di Medan, tapi ketika makannya di pinggir sungai, nikmatnya nambah barangkali. Gitu, ya? Itu anugerah Tuhan lah bagi kami. Pak Haji, ada kesan nggak sih kalau orang sudah makan di RM100 itu kesannya itu kayaknya elegan gitu, sehingga mereka ngerasa ini tempat berkelas gitu. Menangkap signal itu nggak sih? Kurang kesana kali kita kan teman. Cuma kan gini, dengan pelayanan kami, fasilitas kami itu jelas. Dari price itu kami nggak bisa seharga rumah makan menengah ke bawah. Oke. Nah, jadi
ternyata tamu-tamu kami senang datang gitu. Iya. Nah, seenggaknya barangkali mereka puas atau bangga dilayani dengan baik. Bukanlah karena itu rumah makan kelas atas atau gimana, tapi kan ya kami punya reception itu worth it kali ya. Sesuai ya balance ya antaranya. Kami kan restoran tapi udah punya reception itu bisa kami tirulah, coba restoran bintang 5 di Medan ini bagaimana mereka menyambut tamu gitu ya kan. Kemudian peralatan makannya atau kitchennya itu ya kan, ketika tamu tuh melihat barangkali itu ya barangkali. Tapi alhamdulillah barangkali kalau review di Google tuh lumayan bagus lah. Iya, saya lihat juga. Seringnya bintang 5. Tapi ada sih yang memang sangat nggak sesuai, itu marah bintang 1 itu ada. Ada ya. Tapi sepertinya udah di atas 4 lah apa kita ya. Reviewnya ya. Iya. Baik. Sampai sebegitunya Pak Haji ngelihat mengkontrol itu semua sampai kemudian terakhir di reviewnya itu. Alasannya apa kira-kira sampai sedetail itu gitu? Saya gini, saya melakukan sesuatu itu memang harus saya jiwai gitu. Saya tidak mau mengerjakan sesuatu yang saya tidak bisa menjiwai. Jadi barangkali kalah sedikit lah kalau jam kerja saya sama Pak Hairul Tanjung. Kalau dia kerjanya 1 hari 14 jam, dengar ya ini anak-anak muda. Saya kerja minimal lah 1 hari itu 10 jam. Tapi sering lebih. Sering lebih. Nah, cuma ya orang lihat saya itu capek. Anak-anak saya juga kadang-kadang bilang, apa ayah nggak capek? Entahlah ya. Saya senang aja ngerjakan. Tapi kalau dari segi capek fisik, mana capek? Pendaki gunung apa kerjaan saya? Kayaknya sih pendaki gunung harusnya. Tapi dia besok cari gunung yang lebih seru lagi kan? Betul. Gitu juga. Jadi orang nengok capek kali mendaki gunung tuh. Karena Pak Haji enjoy ya menjalani itu ya. Begitu juga orang mendaki gunung tuh, ya kan? Enjoy. Jadi, nah jadi ini tadi tantangan kadang-kadang Gen Z ini kan dia terlahir di zaman yang serba enak. Seperti inilah tim-tim pendukung kita ini. Mereka kan nggak sempat pakai Nokia. Mereka udah layar sentuh ya kan. Sentuh semua ya. Nah, bayangkan dulu sebelum tahun 2000, komputer itu mouse-nya pun belum ada. Saya lupa tuh ada tekan kontrol F1. Iya. Dulu nggak ada mouse-nya loh. Sulit kali menghafal rumusnya, kalau enter aja udah sulit. Iya. Apalagi caption gitu gini. Tapi kan sekarang udah sangat mudah. Bahkan Google sekarang dengan suara ya. Nah, dengan suaranya tanpa ngetik tidak bisa. Jadi ya anak-anak muda ini kalau bisa dia pinginnya smart. Nah, jadi saya anjurkan barangkali sama anak muda, timnya mumpung saya di sini barangkali mendengar. Prinsip bekerja keras tuh harus kalian punya. Cuma kalian harus lebih bijak dari kami yang tua-tua ini. Kerja kerasnya bukan kok kami dulu kerja kerasnya banting tulang barangkali. Iya. Udah tuh kerja keras, tengoklah Pak Hairul Tanjung, saya sendiri itu kerja tuh lebih 10 jam 1 hari. Kalian kalau bisa ya 2 jam aja 1 hari dan penghasilannya jutaan, miliaran ya. Sudah bagus. Tapi pasti kalian kerja keras betul mencari strategi apa sehingga 2 jam tapi penghasilannya besar. Kalau enggak omong kosong. Enggak kan kalian dapat kalau enggak kalian kerja keras. Nah, pasti orang yang sukses itu pencapaian besar dan tinggi itu kerja keras. Kerja keras ya. Tapi enaknya zaman sekarang ada sarana. Kalian bisa kerja keras di tempat tidur pakai laptop. Nah, ya kan? Betul. Kok kami dulu kena panas matahari kerja keras, berlumpur, memikul barang berat. Saya lakukan itu dulu. Sempat menjalani itu ya? Iya. Sekarang kan enggak. Jadi kalau anak muda, aku enggak mau kerja keras, itu kalian konyol. Aku tidak mau waktuku tersita untuk kerja panjang-panjang macam saya. Oke. Nah, itu dia anak muda ya. Jangan mau macam saya. Kalau bisa 2 jam, kalian gajinya 1 bulan tuh 100 juta ke atas. Iya. Nah, iyalah. Ini kan zaman modern. Kalian sambil jalan-jalan kemana, bawa laptop, bawa iPad, terus menghasilkan. Nah, ini peluang kalian. Tapi sayangnya, kalian lebih kadang-kadang sebagian besar anak mudanya fokusnya nyantai. Iya. Saya nggak tahu orang sukses itu yang nggak kerja keras. Belum pernah jumpa lah ceritanya. Belum pernah. Oke. Ini fokus ini mendisiplinkan diri itu kerja keras.
Umumnya kita udah susun konsep kerja kita bisa dikerjakan 2 jam 1 hari dan kerjaan kita kelar. Ya, yang 2 jam ini lah fokus. Udah tuh mencari konsep yang 2 jam ini nggak tanggung sulit saya rasa. Iya. Yang gampang tuh kan kerja mau banyak uang banyak lembur. Betul. Untuk ngangkat barang ya kan. Semakin banyak barang kita angkat, semakin banyak. Semakin besar rupanya. Nah ini semakin mampu kalian menciptakan yang canggih, menjalankan canggih, dengan waktu yang singkat, pasti kalian jauh lebih berpenghasilan dari kami. Baik. Nah, barangkali si kita teman kalau kalian nengok tuh podcast atau apa tuh, Timothy Ronald ya kan, tengok dia sekarang udah triliuner, umurnya belum 30 kayaknya kan. Iya. Coba tanya, lihat dia kan bekerja keras kan. Iya. Nah di situ aja orang anak-anak muda kita nih kepinginnya santai, ya santai. Ya bayangin bekerja 2 jam, 22 jam lagi kan ada waktu, mau nyantai mau apa. Iya betul. Baik. Pak Haji, kalau boleh tahu sebetulnya latar belakang pendidikan Pak Haji ini apa nih? Ini penasaran saya karena tadi dari mulai masalah konsep bisnis, teknologi semua dikerjain, semua dicari. Boleh berbagi cerita ke kita nih? Oh, saya cuma tamatan dulu STM ya. Jurusannya apa Pak Haji? Teknik sipil. Oh. Ya alhamdulillah karena itu saya pernah bekerja di perusahaan asing 2 tahun di bidang konstruksi. Oke. Gajima Corporation tahun 79 sampai 81. Oke. Itu aja yang pengalaman saya yang ilmu dari sekolah. Tapi cakrawala berpikir kita dipicu untuk lebih besar ya, berpikir tentang sesuatu kelihatannya dari circle pekerjaan tadi ya. Entah ya, saya kadang-kadang opernya, saya kebanyakan ingin tahu gitu. Iya. Nah, udah tuh saya berani mencoba. Yang kadang-kadang saya sendiri belum yakin itu berhasil enggak gitu. Tapi nggak takut untuk mencoba ya? Enggak, saya enggak. Kalau dihitung-hitung yang saya coba, saya itu banyak gagal dari yang berhasil. Oh, tapi orang ngelihatnya ya tadi ya, ngelihatnya yang sekarang eksis, yang sekarang besar dan berkembang ya Pak Haji ya. Gak apa-apa lah tuh Pak Haji, mungkin jadi bahan cerita Pak Haji di masa lalu, di masa akan datang untuk anak keturunan kan, kurang lebih seperti itu kali ya konsepnya ya. Ya, tapi kan ada orang gini sekali mencoba terus berhasil. Iya. Saya kalau dihitung, usaha lah ya. Lebih banyak usaha itu yang gagal. Oke. Nah, ya kayak pemain bola ya kan. Kadang-kadang 5 kali 6 kali nendang ke gawang belum gol ya. Maki-maki orang kan. Tahu-tahu tendangan terakhir gol. Menang pula 1-0 juara. Itu aja ya kan. Baik, Pak Haji, kita pengen tahu juga ini apa alasan sebetulnya Pak Haji ngambil lokasi itu? Untuk tempat resto tadi, kemudian juga ada kafe ya kalau nggak salah di dekat situ, kemudian juga ada hotel. Kenapa ambil wilayah situ? Dulu tanah properti di sana tuh belum dilirik orang. Oke. Jadi sangat murah. Jadi saya lihat kan orang-orang yang udah mapan, yang generasi tua di zaman saya itu saya lihat mereka punya tanah properti yang bagus, strategis yang luas. Jadi kebetulan itu dijual orang murah-murah. Saya beli itu aja. Tanah tuh murah. Tapi kebetulan kan di pinggir sungai. Iya. Nah, apakah karena pertimbangan sungai itu juga kemudian terpikir untuk buka usaha yang model begini? Iya, salah satunya memang saya suka tempat di pinggir sungai. Karena waktu anak-anak suka main di sungai, mancing di sungai. Udah itu karena di pinggir sungai tanah di pinggir sungai itu memang murah, nggak ada orang yang suka. Iya. Karena pinggiran sungai dulu umumnya semak belukar bahkan seperti hutan. Kayak nggak diurus begitu. Iya, jadi motivasinya lebih kepada murahnya waktu itu. Awalnya ya. Iya. Tapi ternyata ada nilai estetik bagi orang yang bisa memanfaatkan momen lokasinya itu ya. Ya kebetulan konsumen menganggapnya tempat itu alami lah. Estetik gitu ya. Estetik. Baik. Ini sudah lama dibangun bisnisnya. Kalau kita bilang pernah kan mengalami fase ada COVID waktu itu. Nah itu bisa diceritakan kita gimana kondisi bisnis Pak Haji pada saat itu? COVID ini kan berarti suatu tekanan lah ya, umpamanya krisis ya. Tapi sebelumnya waktu itu kita udah masih punya toko kecil di desa tahun 98. Entah kalian udah lahir entah belum ya. Tahun 98
Jadi waktu itu kita masih toko kecil, rumah makan 100 itu juga masih kecil. Itu lebih berat lagi 98 kalau bagi saya. Oh. Berkiblat kejadian 98 itu Iya. ya. Jadi waktu COVID dapat tekanan itu, memang dua bulan, 3 bulan itu kami sangat berat. Di awal-awal ya. Ya, tapi kan kita karena udah panjang perjalanan, kita udah melihat ini perubahan. Perubahan itu biasa membawa dua hal. Satu, membuat barangkali kerugian, kehancuran. Di satu sisi ada peluang. Ya umumnya waktu perang aja ada kok orang banyak dapat untung waktu ada peperangan ya kan. Iya betul. Waktu musim banjir orang yang jual pelampung barangkali banyak dapat uang. Jadi alhamdulillah 3 bulan berlalu, nah itu kan parahnya COVID itu 2020 ya. Kalau 2019 itu kan penghujung. Iya betul. Nah, alhamdulillah ternyata akumulasi di tahun 2020 itu kami lebih bagus pendapatan kami daripada 2019. Kok bisa Pak Ji? Ya itu tadi kita gimana ya bisa menyikapi perubahan itu. Apa ini ya trik atau teknik khusus yang dilakukan sampai kemudian justru mendapatkan pendapatan lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya? Ya gini, waktu itu banyak orang datang ke restoran kami karena ditengoknya kami itu disiplin gitu. Memang saya jaga betul. Dari mulai pembersih toilet, tukang masak semua itu pakai APD yang mumpuni bagus. Standar ya? Iya itu. Udah itu kan kebetulan rumah makan kita di kampung tuh udah lebih maju, nampak orang lebih bersih ya kan. Udah itu juga mini market kami tentu menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan orang untuk menguatkan imun dia. Iya, Jadi satu sisi ada penjualan turun, ada penjualan naik. Subsidi jadinya. Ya, jadi alhamdulillah perimbangan bukan subsidi ya. Oh, perimbangan ya. Jadi alhamdulillah tahun 2020 bertumbuh perusahaan kami. Alhamdulillah. Nah, balik kita review ke belakang 98. 98 itu waktu itu toko kita masih kecil di desa. Jadi Indrapura itu yang parah itu penjarahan. Iya. Nah, jadi di Indrapura itu tanggal 8 sampai 10 Mei itu 1998 itu sangat parah. Itu lebih separuh toko-toko umumnya orang Chinese itu bukan hanya dijarah bahkan dirusak. Nah, jadi toko kami yang masih buka di kampung yang kira-kira 2 km dari kecamatan itu diserbu pembeli. Nah, jadi rasanya nggak tertambung konsumen nih. Saya nekat, toko yang baru dijarah 2 minggu ini, yang hancur lebur ini, saya kontrak dikontrakkan cuma 5 juta 1 tahun. Padahal biasanya 15 sampai 20 juta. Jadi saya nekat, yang baru dirusak, yang pintunya rusak, pagarnya rusak, saya kontrak. Jadi sesudah 2 minggu penjarahan, saya masuk di situ. Ya alhamdulillah, yang biasa di toko-toko yang kena jarah itu belanja tempat saya. Barang-barang yang biasa diturunkan di tempat kena jarah, tokonya tutup tempat saya. Iya. Alhamdulillah, saya kontrak 3 tahun 15 juta dan bisa beli. bisa membaca ini ya. Nah, jadi kan waktu itu ya? ada orang yang hancur-hancuran ya kan. Kita alhamdulillah dikasih Tuhan kesempatan naik.